Menurut saya, orang Indonesia melakukan tindakan korupsi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, kurangnya integritas dan moral, karena ada sebagian pejabat atau individu yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika. Yang kedua, tekanan ekonomi dan gaya hidup. Ada beberapa orang yang terdorong melakukan tindakan korupsi karena tekanan kebutuhan hidup atau keinginan memperkaya diri secara instan. Yang ketiga, pengawasan yang lemah. Kurangnya sistem kontrol yang kuat, transparan membuat pelaku merasa bisa lolos tanpa konsekuensi yang diperbuat. Yang keempat, sanksi hukum tidak memberi efek jera, yaitu di mana hukuman yang ringan atau adanya celah hukuman membuat pelaku tidak takut untuk mengulangi perbuatan korupsi. Sebagai orang TT, langkah yang dapat saya ambil adalah menanamkan nilai kejujuran sejak dini, baik dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan kerja sekitar kita. Yang kedua yaitu menjadi teladan dalam tindakan kecil seperti tidak mencontek, tidak menyuap, tidak menerima penyuapan, dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab yang benar. Ketiga yaitu menolak segala bentuk gratifikasi dan suap sekecil apapun bentuknya. Yang keempat, berani bersuara ketika kita melihat tindakan-tindakan yang negatif seperti pendataan dana yang tidak sesuai fakta, penyuapan atau penyuapan, dan lain-lain. Tiga, mendidik diri dan orang lain tentang bahaya korupsi lewat pembelajaran di sekolah, berita media massa, dan webinar tentang bahayanya korupsi. Terakhir, berpegang pada nilai-nilai adat dan budaya serta menjunjung keadilan dan kebersamaan. Menurut saya, hukuman yang cocok bagi perilaku korupsi adalah dengan hukuman pidana yang berat seperti penjara dalam jangka waktu yang lama, disesuaikan dengan jumlah dan dampak korupsi yang diperbuat sesuai undang-undang. Berikut, penyitaan seluruh harta hasil korupsi agar tidak ada keuntungan yang tersisa bagi si pelaku. Yang berikut, larangan menduduki jabatan publik seumur hidup untuk mencegah pengulangan tindakan korupsi. Berikut, pendidikan moral wajib dipenjara agar pelaku yang menyadari kesalahan secara etis dan sosial. Yang berikut, publikasi identitas pelaku sebagai bentuk efek jera sosial dan pembelajaran bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya sadar bahwa korupsi adalah musuh bersama dan merupakan penghambat pembangunan negara. Sehingga mata kuliah ini akan memberikan informasi mendalam tentang berbagai jenis korupsi, penyebabnya dan dampak terhadap masyarakat, negara, dan perekonomian. Seperti contohnya di korupsi di sektor pendidikan yang dapat menyebabkan biaya pendidikan yang mahal atau kegiatan pendidikan tidak berjalan sesuai rencana. Dan mata kuliah ini juga mengajarkan kita bagaimana mengenali, mencegah, dan melawan tindakan korupsi, serta bagaimana menjadi agen perubahan yang dapat mengedukasi orang lain tentang bahayanya korupsi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.